Maka ketika ada orang berkata ittiba, saya ini berittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa tapi sallim. dia cuma mengatakan bahwa ittibanya itu dia cukupkan pada individu dia. Dia hanya mengumpulkan ilmu tentang bagaimana sholat yang benar. Dia hanya mengumpulkan ilmu tentang bagaimana berpakaian yang benar. Dia hanya mengumpulkan ilmu bagaimana Rasulullah berkata-kata yang benar. Ilmu-ilmu, tapi ilmu tidak pernah diterapkan atau tidak pernah mengajak orang kepada kesolehan, apalagi ketika dia mengajak aturan-aturan negaranya menerapkan yang soleh. Maka ini bukan itiba. Kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa memperbesar skala kesolehan itu. Makanya Rasulullah kalau andaikan ya skala kesolehan itu cuma cukup pada Bani Arab gitu kan ya, anak-anak Arab, atau kita kalau Rasulullah hanya merasa ya bahwa kesolehan itu hanya cukup di Jazirah, atau Rasulullah merasa bahwa kesolehan itu hanya cukup pada Madinah, maka ya anda tidak akan pernah menerima Islam, atau saya juga tidak akan pernah menerima Islam. Bayangkan, saya tuh setiap kali ke Madinah itu saya punya pertanyaan yang saya jawab sendiri. Jadi saya punya pertanyaan. Pertanyaan saya apa? Ya Allah, begitu indahnya Madinah. By the way, saya tuh kalau pergi umroh saya memperbanyak lebih banyak di Madinah daripada di Mekah. Ya alasannya sederhana, karena saya pengen lebih dekat dengan Rasulullah ketika saya pergi ke situ. Dan ketika saya sampai di Madinah itu saya selalu berpikir dan selalu saya jawab sendiri. Apa pikiran saya? Pertanyaan saya, begitu indahnya Madinah, begitu menenangkannya Madinah, begitu senangnya dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa para sahabat itu mau meninggalkan Madinah dan ternyata banyak yang wafatnya di Syam? Coba, gitu kan ya. Kenapa para sahabat itu ternyata di Madinah itu dikit dibandingkan dengan di Syam, dibandingkan dengan ketika mereka pergi mencar ke seluruh dunia. Apa yang membuat mereka itu tidak mau, bukan tidak mau sih, apa yang membuat mereka itu ternyata tidak meninggal di Madinah, tapi justru meninggal ke tempat yang lain? Karena mereka tahu bahwasanya di dalam hati mereka, mereka betul-betul ingin agar mereka dekat dengan Rasulullah. Mereka pengen banget agar mereka tuh bersama dengan Rasulullah. Tapi begitu mereka dekat dengan Rasulullah dan bersama dengan Rasulullah, mereka tahu bahwa amanah mereka disuruh nyebarin Islam. Gitu loh maksudnya. Maka ketenangan itu ketika bersama dengan Rasulullah mewujud pada sesuatu misi yang lebih besar. Bahwasanya dia akan berpikir, aku pengen dekat dengan Rasulullah. Dan aku tahu dekat dengan Rasulullah secara fisik itu tidak lebih penting daripada dekat secara ideologis dengan Rasulullah. Yaitu apa? Rasulullah menginginkan agar risalah ini menyebar ke seluruh dunia, supaya orang-orang semua selamat, supaya orang-orang tuh nggak ada masalah, supaya nggak ada bapak-bapak yang bunuh diri dan juga nggak ada bapak-bapak yang mencoba bunuh diri dan sudah bunuh 4 anaknya, supaya nggak ada orang yang kemudian mereka juga bunuh diri di Korea atau Jepang, supaya kemudian nggak ada orang-orang yang kemudian hidupnya sengsara, karena kita tahu bahwa Islam ini adalah kunci kehidupan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Maka para sahabat itu pergi, maka para sahabat itu mereka keluar daripada Madinah bukan karena mereka nggak sayang, justru karena mereka sayang. Itulah kenapa ketika orang-orang Quraisy sempat mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan abtar, yaitu adalah Muhammad ini terputus. Mereka bilang inna syani'aka huwal abtar. Mereka mengejek Rasulullah dengan ucapan abtar, sedangkan Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Enggak, bukan kamu yang terputus Muhammad, tapi merekalah orang-orang yang terputus. Kenapa? Para mufassir mengatakan bahwasanya abtar itu adalah terputus daripada kasih sayang dan rahmat Allah. Tapi ada yang lebih penting, bahwasanya kenapa mereka mengatakan abtar? Kenapa mereka mengatakan terputus? Karena mereka mengatakan bahwasanya Rasul tidak punya keturunan. Nah, itu coba dicatat. Rasul tidak punya keturunan. Muhammad Rasulullah tidak punya anak laki-laki yang menyandang nama dia, yang menyandang keturunan dia. Tapi yang dimaksud dengan keturunan itu apa sih sebenarnya? Allah jelasin. Mereka bilang Muhammad tidak punya keturunan, padahal merekalah yang tidak punya keturunan. Itu kata Rasul, kata Allah. Mereka menyangka Muhammad tidak punya pewaris. Enggak, mereka yang enggak punya pewaris. Kenapa? Karena ternyata anak-anak mereka ini, anak-anak kafir Quraisy ini justru bukan mewariskan pemikiran bapaknya, tapi mewariskan pemikiran Rasulullah. Maka anak Abu Lahab itu enggak mau ngakuin bapaknya. Anaknya Abu Lahab justru ngakui Muhammad sebagai bapak ideologisnya. Jadi menjadi bapak biologis itu penting, tapi lebih penting menjadi bapak ideologis. Artinya apa? Ittiba kepada Rasulullah itu walaupun kita bukan keturunannya beliau, itu bisa.
Makanya ittiba kepada Rasulullah itu tidak hanya terbatas pada para habaib yang merupakan orang-orang yang memiliki darah Rasulullah, tapi terbatas pada siapa? Terbatas pada siapapun yang mau untuk menjadi keturunan ideologisnya Rasulullah. Yang ngomong siapa? Bukan Felix Yao, yang ngomong adalah Allah. Maka inna syani'aka huwal abtar, maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah justru anaknya Abu Lahab, justru kemudian anaknya siapa lagi misalnya, ya ini apa namanya, Abu Jahal gitu kan ya. Justru anaknya petinggi-petinggi Quraisy itu kalau kita lihat itu second tiernya itu anak keturunan keduanya itu semua masuk Islam tuh. Itu kan luar biasa. Makanya kita bisa dengar para sahabat ketika lagi sholat, lihat dulu ke belakang, ini ada anaknya Abu Lahab gak nih? Kalau ada anaknya Abu Lahab, jangan baca surat Al-Lahab. Kenapa? Kasihan nih orang. Kenapa? Dia udah sedih nih, udah bapaknya begitu, gitu kan ya. Dia nggak bangga dengan bapaknya, dan dia sedih nanti kalau bapaknya dibaca. Nah makanya ini adalah membuktikan bahwa ternyata Rasul tidak terputus. Kenapa? Masih ada banyak orang yang mengemban beliau, mengemban pemikiran beliau, dan apapun yang dilakukan dalam rangka mengemban pemikiran daripada Rasulullah itu adalah dakwah. Maka dakwah itu termasuk ittiba kepada Rasulullah yang paling besar. Kok bisa begitu? Karena memang itu adalah pewaris daripada Rasulullah. Bahwasanya dikatakan bahwasanya al ulama adalah warasatul anbiya, bahwasanya orang-orang yang berilmu dan mereka mendakwahkan ilmunya itu adalah pewaris daripada para nabi. Kenapa? Karena para nabi tugasnya adalah berdakwah, tidak yang lain. Nah, Bashir wan Nadhir, yaitu adalah memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan agar orang-orang itu sadar, agar orang-orang itu mau untuk melaksanakan perkara-perkara yang baik. Jadi dakwah selain daripada secara logis adalah merupakan sebuah hal yang harus dilakukan secara normatif, secara dalil, itu juga adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara dalil ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bisa kita lihat, ada kemarin yang nanya pada saya, Ustadz, kalau kita marah boleh atau enggak? Ya marah kalau nggak ada penyebab, ya gila lah. Itu kan, yang ngapain lu marah-marah kalau nggak ada penyebab, tiba-tiba amuk gitu kan ya? Ya nggak boleh. Kalau kita marah karena kemaksiatan, bagus saya bilang. Tapi kan marah, ya nggak apa-apa. Karena yang nyuruh kan Allah, marah dalam kemaksiatan. Itu kan ya, bahwasanya kalau kita ngelihat kemaksiatan kita marah itu adalah sesuatu yang wajib. Bahkan harus kita marah karena dakwah. Lah, Ustadz, kalau seandainya kita marah apa nggak dosa? Ya nggak dosa lah. Kenapa? Coba lihat nih, bagaimana Allah menyampaikan kepada kita tentang perkara orang-orang yang ketika melihat kemarahan. Itu Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya ada kisah. Rasul pernah menyampaikan hadis bahwasanya Allah itu meminta agar malaikat azab menurunkan azabnya ke satu kaum. Maka malaikat azab itu turun, tapi kemudian dalam selang beberapa waktu dia balik lagi. Nah, ketika dia balik lagi, dia bilang pada Allah, ya Allah, bagaimana aku mengazab satu kaum ini sementara ada orang bersujud di tengah-tengah mereka. Jadi ada orang bersujud di tengah-tengah orang ini. Maka Allah berkata, turun lagi, balik lagi ke situ. Azab itu kaum semua habis, dimulai dari wajah orang yang lagi sujud itu. Wah, itu kan horor tuh. Itu kan ngeri tuh. Kok bisa Allah meminta untuk mengazab satu kaum dimulai dari mukanya orang yang lagi sujud? Maka kemudian Allah melanjutkan, kata Rasulullah, apa kata Allah? Karena aku paling benci orang-orang yang mukanya tidak memerah ketika dia melihat sebuah kezaliman. Artinya apa? Kalau ada orang, dia merasa baik-baik saja, di tengah orang-orang yang merusak, maka dia bermasalah. Maka mungkin dialah orang-orang yang bermasalah. Karena bisa jadi keburukan-keburukan itu atau kezaliman-kezaliman itu bisa jadi tidak terjadi. Mungkin dia tidak terjadi kalau orang itu mau dakwah gitu loh, maksudnya kalau orang itu mau untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Perintah untuk berdakwah itu banyak sekali di dalam Al-Quran, baik secara apa ya, secara langsung ataupun tidak langsung. Ataupun kita bisa lihat, kalau andai kan orang nggak berdakwah kan kayak tadi. Kalau orang berdakwah kayak gimana? Orang berdakwah diceritakan juga di dalam Al-Quran. Di dalam surat Yasin itu ada cerita tentang seorang pemuda, gitu kan ya. Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Qala ya qaumi ittabi'u mursalin. Jadi Allah katakan datang dari aqsal Madinah, dari ujung kota. Jadi ibaratnya kalau misalnya Jakarta ya Bekasi lah gitu ya. Itu kan ujung. Bogor dekat. Jadi min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi datang daripada
ujung kota seorang pemuda tergopoh-gopoh atau tergesa-gesa, bukan tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, bersegera. Dia datang dengan sangat semangat gitu. Lalu berkata, qala ya qaumi tabi'u mursalin, wahai kaumku ikutin para rasul atau para utusan-utusan Allah. Karena kisahnya di situ adalah ada 3 utusan Allah yang diutus ke satu tempat. Ulama-ulama mengatakan Antakya, Turki, gitu kan ya. Jadi tempatnya ini di Antakya, namanya Habib An-Najjar As-Suri, orang-orang Suriah. Nah, kan sekarang Antakya itu termasuk wilayah Turki, tapi termasuk tetap wilayah Syam. Maka ketika itu kemudian dia mengatakan ikut ini para nabi, karena nabi diutus di situ ada 3, tapi ini kaum ternyata nggak lepas daripada maksiat, walaupun sudah diutus 3 orang utusan Allah. Maka kemudian apa yang terjadi? Dia berdakwah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh para nabi, dan ternyata apa yang dia sampaikan itu lebih efektif. Artinya secara bahasa kaum lebih mudah diterima. Nah, akhirnya Habib An-Najjar ini, Habib si tukang kayu ini, lalu kemudian akhirnya dia dinotis sama orang-orang jahat, lalu dibilang pada dia, kalau andaikan kamu tetap berdakwah, kami bunuh nih kamu, kami rajam nih kamu nih. Nah, ternyata tidak menghentikan dia untuk berdakwah. Nah, jadi artinya kita tahu nih, kalau orang nggak berdakwah diazab oleh Allah, kalau orang berdakwah mungkin diazab manusia. Gitu. Ternyata kan orang ini kan akhirnya diazab manusia nih. Dan diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya si Habib ini ditarik, diseret di jalan, perutnya diinjak-injak sampai akhirnya ususnya keluar dari bokongnya gitu ya. Lalu kemudian dia meninggal seketika karena tadi diazab oleh kaumnya. Nah, tapi yang menarik adalah ketika dia selesai wafat, setelah selesai dia kemudian rohnya dicabut, rohnya itu dibawa sama Allah untuk ngelihat trailer surga gitu. Jadi ini Habib sini nih, kita lihat dulu nih, ini trailernya nih. Nah, jadi belum masuk sih, tapi trailernya aja. Kan kata Allah kan bukan hiburan, termasuk kebahagiaan orang-orang beriman itu adalah ketika di dalam kuburan itu setiap pagi dan sore diperlihatkan tempatnya di surga. Itu belum masuk tapi senangnya udah minta ampun. Nah, dan termasuk keburukan kepada orang-orang yang bermaksiat adalah setiap pagi dan sore ketika di kuburan itu diperlihatkan tempatnya di neraka. Itu belum masuk udah mati dia, udah sengsara dia. Gitu ya. Jadi artinya kita bisa lihat ketika dia dilihatin trailer surga itu, kemudian Allah berkata kepada orang ini, kira-kira apa lagi yang kamu inginkan? Ini loh surgamu, gitu maksudnya. Jadi ya kalau ini tidak di state sih di dalam Al-Quran, ini loh surgamu. Kira-kira mungkin Allah bilang nih surga kurang apalah, kira-kira gitu ya. Kalau kayak kita kan nunjukin orang ini rumahnya, kira-kira kurang apa lagi ya. Kalau kata ini surgamu yang sudah dijanjikan bagimu, yang sudah kamu tahu akan diberikan bagimu. Nah, ini orang berkata di dalam Al-Quran apa? Orang ini berkata di dalam Al-Quran, boleh nggak saya balik lagi? Lalu kemudian, boleh nggak saya tuh memberitahu kepada orang-orang yang membunuh saya, serta orang-orang yang tidak membunuh saya tapi saya dakwai. Kenapa? Kenapa saya mendapatkan ghafaroli Rabbi, mendapatkan ampunan daripada Allah. Wa ja'alani minal mukramin, dan aku dijadikan sebagai orang-orang yang dimuliakan kayak gini. Jadi artinya coba kita lihat ya, ini ada orang sudah wafat dilihatin surga, malah mau balik lagi ke dunia. Padahal setahu saya itu tidak ada orang yang dilihatin surga mau balik lagi ke dunia kecuali 2 orang, satu para pendakwah, para dai, dan kedua para syahid. Karena para syahid itu ketika diperlihatkan surga pengen balik lagi ke dunia. Lalu dibilang mau apa di dunia? Saya mau saya mau jihad lagi dan syahid lagi, jihad lagi dan syahid lagi, jihad lagi dan syahid lagi sampai seterusnya. Artinya ini kan perkara luar biasa ya. Ini ada orang, by the way Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu Rasul katakan, begitu kita masuk surga kita sudah lupa semua. Kita sudah lupa kesulitan yang pernah kita terima di dunia, bahkan tidak ingat satupun. Kita juga akan lupa kebahagiaan-kebahagiaan yang kita ingat di dunia, karena tidak bisa dibandingkan dengan surganya Allah. Tapi menarik, orang-orang yang berdakwah ini masih ingat orang-orang di dunia. Menarik, para mujahid dan syahid ini adalah masih ingat ketika dia berjihad di dunia. Nah, tapi ala kulli hal bahwasanya kalau kita lihat orang-orang yang berdakwah akhirnya mendapatkan ampunan-ampunan Allah, dan Allah jaga, dan Allah menangkan, dan Allah siapkan balasan-balasan yang terbaik. Berarti secara logis bisa kita katakan dakwah ini adalah perkara-perkara yang harus kita lakukan. Dan secara historis kita juga sudah sampaikan bahwasanya ya, dakwah itu sesuatu yang tidak mungkin terlepas di antara para sahabat. Kenapa? Karena bukti cinta ada 2. Kalau kata Khalil Gibran,
by the way juga ini bukan orang Muslim ya. Ada dua yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang ada dua hal yang diberikan Tuhan atau dikaruniakan kepada para pecinta, kata Gibran. Apa ini? Pertama, lidah, dan yang kedua air mata. Nah, jadi itu katanya Gibran. Artinya Gibran tuh bilang orang-orang yang mencinta itu tidak bisa dihentikan lisannya dan tidak bisa dihentikan air matanya. Atau bisa dikatakan adalah apa? Yang diberikan pada orang yang mencinta itu adalah ketenangan hati. Itu kan hati kan nyambungnya ke air mata ya. Dan juga lisan yang senantiasa berzikir atau menyebut, gitu maksudnya. Jadi ketenangan hati dan lisan yang berzikir, dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang mencintai. Walaupun dia bukan Muslim ya, sekali lagi ya. Jadi artinya orang-orang yang mencintai ini akan diberikan dua hal. Pertama adalah lisan, dan yang kedua adalah air mata. Artinya ketika orang-orang itu mencintai Al-Quran, dia mencintai Allah, dia mencintai Rasulullah, dia nggak akan bisa dihentikan lisannya. Andai kan dia dibungkam misalnya IG-nya, dia pakailah Zoom. Ketika dia dibungkam misalnya nggak boleh ngomong, dia nulis. Kalau dia nggak boleh nulis, ya dia akan ngapain lah itu, buat game atau apa yang game itu bisa mendakwahkan Islam. Kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia akan kader orang. Intinya adalah semuanya akan dia lakukan untuk cintanya itu, karena orang cinta itu nggak bisa dihentikan. Nah, kalau orang berhenti, itu tanda dia kurang cinta. Makanya para ulama itu senantiasa menasihati kita, tidak ada yang tidak bisa, yang ada itu kurang cinta. Kalau kita cinta, semuanya itu bisa, gitu maksudnya. Karena pastilah kita diberikan jalan, karena orang mencintai selalu cari jalan. Lah ya, orang-orang maksiat aja pacaran itu semuanya ada jalannya kok. Nggak bisa terang-terangan backstreet, gitu kan ya. Nggak bisa backstreet, ya udahlah kita tunggu. Nah itu kan ya, udah menikah, tunggu jandanya kayak gitu. Itu kan maksiat ya, gitu kan ya. Itu maksiat aja kayak gitu. Nah, kalau masa sih kita kemudian ketika sudah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, apa yang kita dapatkan yang baik, masa kita nggak mau tularkan yang baik? Maka kemudian dikatakan juga mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka kemudian dia itu adalah orang-orang yang yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsih. Maka dia kemudian adalah orang-orang yang dia mencintai mencintai apa yang dia rasakan bagi dirinya, dia menginginkan bagi saudara-saudaranya itu apa yang dia sukai pada dirinya sendiri. Nah, jadi itu adalah kemudian kenapa kita tuh berdakwah, karena kita tuh ya beriman pada Allah, maka kita menginginkan kepada saudara-saudara kita perkara-perkara yang kita cintai pada diri kita sendiri. Kalau kita senang dengan Islam, kita pengen saudara kita juga senang dengan Islam. Kalau kita merasa bahwa kita tuh diuntungkan dengan Islam, maka kita berharap saudara kita diuntungkan dengan Islam. Kalau kita merasa Islam tuh membuat hati kita tenang, kita pengen agar orang tuh juga hatinya tenang, dan seterusnya. Nah, jadi itu sedikit daripada pembukaan kita untuk berdiskusi tentang dakwah itu adalah lifestyle. Maka semenjak saya masuk Islam, saya berpikir bahwa ya jalan setiap muslim harusnya adalah jalan dakwah. Karena kalau tanpa kita berdakwah dengan kemampuan dan kontribusi kita masing-masing, maka sesungguhnya kita itu jadi orang-orang yang menghalangi Islam. Kok bisa gitu? Karena nggak ada netral. Bapak Ibu, seringkali netral itu salah. Seringkali netral itu salah. Jangankan manusia netral, mobil netral ya nggak jalan, gitu kan ya. Jadi artinya netral itu seringkali salah. Kalau Anda itu netral, itu sama seperti ngomong bahwa Anda punya tanah tapi tidak ditanemin, itu netral. Karena kalau misalnya ada orang misalnya, bro itu tanahmu nggak ditanemin sama bunga, nggak, saya netral aja. Lah kalau gitu ketika itu yang muncul apa? Yang muncul ya ilalang. Kenapa? Karena yang muncul kalau nggak kita tanam yang baik, pasti yang buruk. Maka kalau kita nggak berdakwah, sesungguhnya kita pasti menjadi orang-orang yang justru beban di dalam Islam. Nah, maka ya berdakwalah, mudah-mudahan Allah membantu kepada kita.